Hari ini kita akan memasuki rangkaian yang berapa ini ya? Ketiga atau keempat dari pelajaran kita. Kita akan membahas satu topik yang sudah ada di layar, yaitulah surga yang kupercayai. Kita akan coba melihatnya dari sudut Alkitab, supaya apa yang dituliskan di Alkitab itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Inilah surga aku percayai berdasarkan Alkitab. Ya, yang seperti menghadap kamar sih. Saudara-saudara, dunia bukan lagi tempat yang aman dan nyaman untuk didiami. Ancaman negara-negara dengan persenjataan canggih seperti rudal-rudal antar benua yang berhulu ledak nuklir jauh melampaui kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki dahulu. Persenjataan kimia atau biologis yang dirahasiakan untuk kemudian dimunculkan sebagai alat pamungkas yang mematikan tetap tak dapat dikenalikan oleh negara yang mau menjadi polisi dunia sekarang ini. Apalagi dengan hadirnya virus corona di seantero dunia akhir-akhir ini, seharusnya setiap orang diyakinkan bahwa dunia atau planet bumi ini sudah tidak aman dan tidak nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Begitu juga mereka yang berteologi bahwa dunia ini akan menjadi semakin baik menuju klimaksnya pada waktu Yesus datang kembali, sudah seharusnya meninggalkan saja penafsiran post milenium ini. Karena dunia tidak semakin baik, tapi semakin buruk dan memburuk. Kita melihat bagaimana berbagai bencana alam semakin mengerikan dan menggelisahkan kita. Menjadi petunjuk yang kasat mata bahwa memang dunia ini sudah tidak cocok lagi untuk didiami. Banjir bandang, gempa bumi berskala tinggi, letusan gunung berapi dalam deretan dan lingkaran cincin api di mana kita berada sekarang. Pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan terjadinya gempa, kemudian disusul tsunami yang dahsyat. Semuanya menunjukkan bahwa dunia yang kita diami ini tidak lagi layak untuk ditinggali. Pemahaman teologis kita seharusnya lebih dihayati. Ya memang kita sudah diselamatkan dari kutuk dosa, yaitu hukuman mati sebab Tuhan Yesus Kristus sudah mati menggantikan kita. Kita juga sudah diselamatkan dari kuasa dosa, oleh karena kita menghadapi musuh yang sudah kalah. Dan kita dimampukan untuk menghidupkan kehidupan pengudusan karena dipimpin Roh Kudus sebagai penolong kita yang lain. Tapi kita belum diselamatkan dari kehadiran dosa. Apabila Yesus menjemput kita, maka kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa, karena Dia akan membawa kita ke surga di mana tidak ada dosa lagi. Inilah pergumulan kita, dan sambil merenungkan akan apa yang ada di depan kita, kita akan membahas mengenai surga, sambil menantikan akan penggenapan janji Yesus untuk membawa kita ke surga, ke rumah Bapa, di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi corona, tidak ada lagi kematian. Itulah sebabnya hari ini kita akan mempelajari tentang surga yang dijanjikan Yesus dari sudut pandang Alkitab kita. 2 Petrus 3:13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan Rasul Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, dia katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi coba kita lihat dulu,
apa sebenarnya yang dimaksud dengan sorga? Kata sorga sama dengan langit. Bahasa Inggris sorga ialah heaven. Heaven juga diterjemahkan langit. Bahasa Yunaninya ialah Uranus. Bahasa Ibraninya surga ialah Samayim. Surga dalam bentuk tunggal atau surga dalam bentuk jamak adalah tempat di mana makhluk seperti dewa, malaikat, roh, orang suci, leluhur yang dihormati dikatakan berasal, dinobatkan, dan hidup. Ada kepercayaan dari beberapa agama bahwa makhluk yang diam di surga itu dapat turun ke bumi dan menjelma. Dapat dilihat sebagai manusia. Sedangkan makhluk yang ada di dunia ini dapat naik ke surga sesudah mati. Atau dalam kasus luar biasa, masuk surga hidup-hidup. Orang-orang Mesopotamia kuno memang menganggap surga atau langit itu sebagai serangkaian kubah. Biasanya 3. Tetapi ada yang berpendapat itu ada 7 kubah. Karena bumi itu diyakini dalam bentuk datar. Kubah itu menutupi bumi yang datar. Setiap kubah terdiri dari permata dengan berbagai jenisnya. Yang paling rendah adalah kubah di mana terdapat bintang-bintang. Ada kubah yang bagian tengahnya, yang kedua di mana terdapat batu permata Sigelmut. Tapi ada kubah yang tertinggi, yang paling jauh, itu tempat dari Dewa Langit, yang namanya Am. Seringkali benda langit itu disamakan dengan dewa tertentu. Seperti planet Venus diyakini sebagai Inanna, dewa cinta, seks, dan dewa perang. Matahari itu adalah Utu, saudara lelakinya, dewa keadilan. Dan bulan ada Nana, ayahnya. Ini semua dikaitkan dengan konsep surga. Dan dalam budaya Mesopotamia, manusia hanya memiliki akses yang sangat kecil, kalau ada, untuk masuk ke surga atau dunia ilahi itu. Karena surga dan bumi dipisahkan, sebab sifatnya berbeda. Manusia dapat melihat dan dipengaruhi oleh unsur-unsur surga yang paling rendah, seperti bintang dan badai. Tetapi manusia biasa tidak dapat pergi ke surga karena itu adalah tempat tinggal para dewa saja. Bagaimana surga menurut Alkitab? Menurut Alkitab, surga adalah tempat yang nyata, real. Di Alkitab kata surga ditemukan sebanyak 234 kali di Perjanjian Lama dan 234 kali di Alkitab maksudnya. Ada 56 kali di Perjanjian Lama dan 178 kali di Perjanjian Baru. Itu banyak. Alkitab mengatakan bahwa surga adalah tempat kediaman Allah, rumah Bapa. Yesus dalam mengajarkan doa Bapa kami, dia sudah katakan situ, dan memanggil Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 2, Yesus dalam janjinya mengatakan bahwa sorga itu adalah rumah Bapa. Dan dalam Wahyu 21 sampai 22, Yohanes menunjukkan kepada kita apa yang dia lihat tentang sorga itu. Tentang rumah Bapa. Menurut Alkitab, sorga adalah tempat yang real, yang nyata. Karena tadi saya sudah katakan, disebutkan 234 kali di Alkitab. Itu bukan fiksi, bukan fantasi. Dan ada 3 lapisan langit atau surga menurut Alkitab. Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, atau ke lapisan langit yang ketiga. Namun ia dilarang untuk menyingkapkan apa yang dia alami di sana. Itu dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Ada 3 ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah surga, bukan tempat transit. Rasul Paulus itu dibawa ke surga, dibawa ke Firdaus. Oleh karena itu, Firdaus itu
menurut Alkitab sebenarnya adalah sorga itu sendiri, bukan tempat transit. Lukas 23 ayat 42, kata Yesus kepada orang yang disalibkan itu, yang menerima dia, dia mengatakan, aku mengatakan kepadamu hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Paulus diangkat ke Firdaus menurut kesaksiannya ke rumah Bapa. Wahyu 2 ayat 7, Yesus mengatakan bahwa di Taman Firdaus Allah ada pohon kehidupan. Sama seperti di rumah Bapa, di sorga, di bumi baru, ada pohon kehidupan. Pada waktu Firdaus dipulihkan. Ada 3 lapisan langit atau heaven, atau sorga, yang boleh kita lihat sebagai lapisan yang pertama, yaitu atmosfer, di mana burung-burung terbang, awan berarak, dan pesawat melintas. Lapisan langit yang kedua tentunya adalah angkasa luar, outer space, di mana ada bulan, planet, matahari, bintang-bintang, meteor, komet, asteroid, dan benda-benda langit lainnya. Termasuk semua bima sakti yang tak terhitung banyaknya, seperti Milky Way. Semuanya ada di lapisan langit yang kedua, yang tepinya tidak kita ketahui. Hanya ada yang mengatakan bahwa itu masih tetap meledak-ledak, bertambah besar. Itu lapisan langit yang kedua, outer space. Tetapi lapisan langit yang ketiga, yaitulah rumah Allah, Firdaus. Inilah yang saya yakini, yang saya percayai sebagai surga. Tapi sekarang orang kan mengatakan ada 7 lapisan langit. Dari mana itu? Ya ini menurut Talmud. Karena di Talmud yang dipercaya orang-orang Yahudi ada 7 lapisan langit atau samayim. Itulah sebabnya surga itu dalam bentuk plural. Di Kejadian 1 ayat 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, samayim dan haaretz, samayim itu plural. Nah, di Talmud mereka kemudian sebutkan 7 lapisan syamayim itu. Ada Filon, Rakia, Sebakim, Sebuk, Maon, Makon, dan Arabot. Yang ketujuh itu adalah tempat di mana tahta Allah berada. Tempat di mana ada serafim. Tapi di Alkitab saya tidak ada ini. Jadi kita biarkan saja ini. Karena orang Yahudi yang percaya ini. Tapi kemudian kenapa orang katakan ada langit yang ke-10? Ada 10 tingkatan langit. Nah ini diambil dari buku Henok jilid 2. Salah satu buku pseudepigrapha yang ditulis pada abad pertama. Di sana digambarkan bagaimana Patriark Henok itu, dia dalam pendakiannya menuju surga, ke langit yang ke-10, ia melewati Taman Eden di tingkat ketiga. Ini dalam buku Henok ya. Tapi dia mau bertemu dengan Tuhan. Maka dia melanjutkan perjalanannya untuk mencapai tingkatan yang ke-10 dari surga itu. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan malaikat-malaikat yang menyiksa pelaku kejahatan. Dia melihat rumah-rumah dan hal-hal yang lain. Sampai dia bertemu dengan Tuhan di lapisan langit yang ke-10. Ini juga tidak diajarkan di Alkitab. Jadi kita lewati saja. Karena Alkitab hanya mengajarkan surga itu ada 3 lapisan. Langit itu ada 3 lapisan. Dan surga itu ada di lapisan langit yang ketiga. Bagaimana perjanjian lama? Apa yang Alkitab perjanjian lama katakan tentang surga? Dalam Alkitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, alam semesta atau universe itu umumnya dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu yang satu samayim, plural, dan yang kedua itu haaretz, bumi. Itu dalam Kejadian 1 ayat 1. Ada kalanya juga ditambahkan bagian yang ketiga, yaitu laut. Seperti disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 11,
dan Keluaran 1 ayat 10. Jadi Tuhan itu pencipta langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Tapi umumnya alam semesta dibagi dalam dua bagian, yaitulah Shamayim, plural, sorga, dan bumi, Eretz. Di Perjanjian Lama, struktur sorga itu sendiri tidak pernah sepenuhnya dijelaskan dalam Alkitab. Tetapi fakta menunjukkan bahwa kata Ibrani untuk sorga, yaitu Shamayim, yang dalam bentuk pluralnya menunjukkan bahwa ada beberapa lapisan langit. Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani juga menggambarkan sorga sebagai tempat yang tidak dapat diakses oleh manusia. Meskipun beberapa nabi sekali diberikan penglihatan sementara ke sorga, namun mereka hanya mendengar perkataan Allah mengenai bumi dan mereka tidak mendapat penjelasan apapun tentang sorga. Hampir tidak ada penyebutan dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani tentang sorga sebagai tujuan manusia setelah meninggal. Manusia waktu meninggal digambarkan beristirahat di Sheol. Kejadian 25 ayat 7 sampai 9, Ulangan 34 ayat 6, dan 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Namun ada dua pengecualian, yaitu Henokh dan Elia, yang diangkat hidup-hidup tidak mengalami kematian. Mereka tidak beristirahat di Sheol, langsung ke surga. Bagaimana surga menurut Perjanjian Baru? Deskripsi surga dalam Perjanjian Baru lebih berkembang sepenuhnya dibandingkan dengan apa yang ada di Perjanjian Lama. Tetapi umumnya masih juga kabur. Seperti dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, Tuhan digambarkan sebagai penguasa surga dan bumi. Tetapi kekuasaannya atas bumi ditantang oleh setan. Dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah atau Basileia Touteo, seperti yang dicatatkan dalam Injil Markus dan Lukas, atau Injil Kerajaan Sorga, Basileia ton Auranon, seperti dalam Injil Matius. Namun kedua frasa yang berbeda ini memiliki pengertian yang sama, bahwa Tuhan kita itu, Allah itu adalah Raja yang berkerajaan di kerajaan surga. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah diberi mandat untuk menjadi Raja di kerajaan Allah. Nanti dibahas kalau ada yang bertanya mengenai hal ini. Tapi meskipun begitu, tidak ada kitab Injil yang mencatatkan bahwa Yesus telah menjelaskan dengan tepat apa arti frasa kerajaan Allah. Kemungkinan diduga konsep kerajaan Allah waktu itu telah dipahami secara umum, jadi tidak memerlukan penjelasan. Orang-orang Yahudi di Yudea pada awal abad pertama percaya bahwa Allah memerintah selama-lamanya di surga. Tetapi banyak juga yang percaya bahwa pada akhirnya Allah akan mendirikan kerajaannya di bumi. Seperti diungkapkan dalam petisi pertama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan dicatat dalam Matius 6 ayat 10 dan Lukas 11 ayat 2. Yaitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam khotbahnya yang dicatatkan dalam Matius pasal 5 sampai 7, Yesus memaparkan kehidupan moral yang harus dihidupkan oleh setiap orang yang ingin hidup di kerajaan surga. Antara lain Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus juga memperingatkan dan menasihati orang-orang yang mendengarkan pengajarannya untuk menghidupkan kehidupan moral yang layak untuk ke surga. Seperti peringatan untuk menjadi seperti anak kecil,
tabiat seperti anak kecil, suka mengampuni, dan tidak menyimpan dendam. Masih seperti itu saja yang Yesus ajarkan untuk setiap orang yang mendambakan surga. Dia juga memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Maksudnya supaya kalau kita mau ke surga, kita harus membuat keputusan sewaktu kita masih hidup. Karena kalau sudah mati, kita tidak lagi bisa membuat keputusan ke surga. Keputusan itu tidak datang untuk kali yang kedua buat kita. Kesempatan itu hanya satu kali. Jadi Yesus mengatakan kalau mau ke surga, buatlah keputusan sewaktu masih hidup. Karena kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan untuk membuat keputusan, merubahnya. Yesus juga memberikan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Bahwa yang akan ke surga itu adalah yang percaya kepadanya. Tidak menghiraukan akan yang lain, tetapi sama dan memahami akan keadilannya. Perumpamaan tentang jamuan kawin dalam Matius 22 yang saya harus sebutkan. Bahwa kalau orang mau ke surga, menghadiri jamuan kawin anak domba, maka ia harus mempersiapkan akan dirinya, siap menerima akan jubah kebenaran yang mau dipakaikan oleh yang si punya surga. Dalam perjamuan kawin dari anak raja, setiap orang yang masuk ke jamuan kawin harus memakai jubah yang disiapkan oleh yang punya hajat. Tapi kalau orang sombong yang menganggap bahwa kebenarannya sendiri bisa membawanya masuk, dia itu akan dihukum, tidak diizinkan. Karena untuk ke surga itu yang kita pakai hanyalah tabiat Kristus. Jubah putih yang akan menutupi segala kecemaran dan dosa kita. Asal kita dengan rendah hati mau menerimanya. Perumpamaan tentang anak yang hilang juga menunjukkan bahwa Bapa itu ingin semua kita ke surga. Dia ingin menerima kita, asalkan kita mau datang kepadanya. Dia itu adalah Bapa yang mengasihi. Semuanya ini Yesus gambarkan bahwa surga itu terbuka bagi siapa saja, asalkan mau mengikuti apa yang dia ajarkan dengan rendah hati dan mau hidup mengasihi akan Bapa. Saudara-saudara, menurut Alkitab Perjanjian Baru, surga adalah tempat kediaman Allah, betul. Dan Yesus menyanyikan tempat itu bagi setiap orang Kristen yang sejati, yang mau mengikuti dia. Dalam Yohanes 14 ayat 2. Dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 13, di sana dicatatkan bahwa surga itu juga menjadi tempat yang dirindukan oleh orang-orang beriman yang hidup di perjanjian lama. Mereka sudah mati dalam iman dan pengharapan, mengharapkan akan tanah air surgawi mereka. Saudara-saudara, kita boleh membaca akan orang-orang ini yang dicatatkan dalam Ibrani pasal 11. Mereka semua merindukan akan surga itu, tapi mereka belum sempat menikmatinya, termasuk Abraham. Mereka ini semua bersama Abraham merindukan kota yang dibangun Allah sendiri, bukan Yerusalem yang ada di Palestina, tapi Yerusalem baru. Itulah kota yang dibangun Allah sendiri. Bagaimanakah gambaran akan kota surgawi itu? Yerusalem baru, yang orang boleh katakan sebagai ibu kota dari kerajaan surga. Bagaimana gambarannya menurut Alkitab? Rasul Yohanes mendapat kehormatan untuk melihat dan melaporkan tentang kota surgawi itu dalam Wahyu 21 ayat 10 sampai 27. Rasul Yohanes juga menyaksikan bahwa surga atau bumi baru itu penuh dengan kemuliaan Allah. Wahyu 21 ayat 11. Allah hadir di situ dalam kemuliaannya. Dan ia juga menjelaskan bahwa di surga yang dilihatnya itu tidak ada malam. Dan Tuhan sendiri adalah terang. Matahari dan bulan tidak lagi diperlukan. Wahyu 22 ayat 5. Karena bulan itu bukan untuk mengendalikan akan kehidupan atau perhitungan waktu. Tuhan itu adalah terang.
Saudara-saudara, Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 2 mengatakan, Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kota itu dipenuhi dengan kilauan batu yang berharga dan permata kristal yaspis. Surga memiliki 12 pintu gerbang dan 12 batu dasar. Firdaus akan dipulihkan. Air sungai kehidupan mengalir keluar dengan bebas. Dan pohon kehidupan kembali ada di situ. Menghasilkan buah tiap bulan. Sekali dengan daun-daun untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Surga itu real. Dan realitas surga itu melampaui kemampuan kita manusia yang terbatas untuk melukiskannya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu disebutkan. Yohanes yang melihat akan kota suci itu. Digambarkannya dalam Wahyu 21 ayat 16 bahwa kota itu berbentuk 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya. Dan lebarnya dan tingginya sama. Saya tidak tahu berapa jauh, tapi kira-kira itu dari Jakarta sampai Palu. Panjang, lebar, tinggi sama. Tidak ada kota seperti itu di dunia. Inilah kota yang Tuhan sediakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan sorga. Yohanes melanjutkan bahwa temboknya besar, lagi pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Genap 12 gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. 12 rasul. Lalu, kita tahu bahwa rasul-rasul itu banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kelemahan. Namun nama mereka berada di dasar-dasar kota Yerusalem baru, di fondasinya. Kita tanya, mengapa? Jawabannya, karena Allah mengatakan kepada kita, kalau mereka bisa, kita juga bisa. Jadi, kita harus pede bahwa surga itu juga untuk kita. Kita tidak boleh tinggal dalam kelemahan dan kekurangan kita, karena kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tabiatnya itu akan menutupi kita. Sama seperti dia menutupi tabiat Petrus, sang pengecut. Sama seperti dia menutupi tabiat dari Thomas yang tell me, telat mikir. Sama seperti dia menutupi akan kekurangan rasul-rasul yang lain. Dan kita juga mendapat kesempatan yang sama. Ini semua Tuhan tawarkan kepada kita. Barang siapa mau, datang. Surga itu tersedia untuk kita juga. Alkitab menggambarkan tentang kehidupan surga yang jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Karena di surga itu dikatakan menjadi tempat tidak akan ada lagi. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kesakitan, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi pemisahan atau perpisahan karena kematian, tidak ada di sana lagi. Sudah ditaklukkan, Wahyu 26. Tapi hal yang terbaik tentang surga yaitulah di situ hadir Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan berhadapan muka dengan muka dengan anak domba Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengorbankan dirinya sendiri supaya kita dapat menikmati kehadirannya dalam surga selama-lamanya. Filipi 3:21
kita warga negara, kewargaan kita adalah dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita menantikan kedatangannya untuk mengubah kita. Kita hanya diubah dalam sekejap mata kalau masih hidup. Kalau kita dibangkitkan, kita akan diubah memakai tubuh yang tidak akan mati-mati lagi. Tubuh yang kudus. Dan kita akan hidup dengan tidak ada dosa lagi di tempat yang juga tidak ada dosa. Kita akan mendapatkan tubuh yang mulia. Sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus sesudah dia bangkit dari kubur. Waktu dia dikuburkan, dia masih memakai tubuh manusia yang sudah dipengaruhi dengan dosa. Sekalipun ia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia hidup sebagai manusia dalam fisik yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan kalau dia bangkit dalam tubuh yang mulia, yang tidak mati-mati, tubuh manusia yang tidak mengenal akan kematian. Itulah tubuh yang akan dipakaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus menunjukkan dirinya sesudah dia bangkit pada murid-muridnya. Mereka takjub, dia tidak lewat pintu, tapi dia mempunyai kemampuan sekarang. Karena sudah memakaikan tubuh yang mulia. Dan mereka melihat dia hadir di tengah-tengah mereka. Dia juga harus meyakinkan Thomas bahwa itu memang dia. Thomas melihat akan bekas paku di tangan. Dan mau ditunjukkan kepada Thomas juga akan luka bekas tombak di perutnya. Thomas telah mikir. Dan Yesaya mengatakan, kehidupan di surga itu luar biasa. Tidak seorang pun yang tinggal di surga akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Di dunia ini ada corona. Manusia sakit. Bahkan banyak yang mati. Tetapi di dunia baru, bukan saja sakit fisik yang disembuhkan, tetapi sakit rohani akan disembuhkan, diampuni. Inilah surga yang saya dambakan, yang saya percayai. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Tidak ada lagi cacat bawaan. Semua kekurangan fisik yang ada tidak ada di surga. Tuhan menyediakan tempat yang seperti direncanakannya semula, di mana tidak ada semua cacat-cacat fisik yang dialami oleh manusia sesudah berdosa. Surga tidak ada semuanya itu. Tidak memerlukan alat bantu dengar, tidak memerlukan kacamata yang begitu tebal. Semuanya tidak akan mengalami hal-hal yang ada hanya di dunia yang ada dosanya. Surga, semuanya itu tidak ada. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Inilah apa yang Tuhan sediakan. Pengharapan bagi kita semua yang pernah mengalami cacat karena polio. Yang menjadi bisu oleh karena cacat. Khawatir, Tuhan menyediakan tempat di mana semuanya itu tidak ada lagi. Kita akan disembuhkan, dipulihkan. Mujizat tidak diperlukan di sana lagi. Karena Tuhan itu yang menjadi penyembuh kita. Dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Semuanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Di sini kita boleh berpisah dengan orang yang kita kasihi. Tapi di surga tidak ada perpisahan abadi. Kita akan ketemu dan bersama-sama selama-lamanya dan bersama dengan Tuhan. Tidak ada duka cita di sana. Sebab semuanya itu adalah peristiwa lama. Semuanya itu sudah berlalu. Hanya kebahagiaan saja yang menanti kita.
Bahkan Yesaya 65 ayat 17, di sana dicatatkan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kita akan melupakan semua kesusahan. Karena di sana hanya kebahagiaan yang kita hadapi dan kita rasakan dan kita nikmati. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami pohon kebun anggur dan memakan buahnya. Wah, ini kita harapkan masih ada di sana. Karena itu rumah kita, bukan orang lain yang punya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan panjang itu. Jadi saudara-saudara, mereka akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita akan makan sehidangan dengan patriark-patriark yang besar, Abraham, Ishak dan Yakub. Anda boleh berdialog dengan mereka, boleh menanyakan pengalaman mereka, suka duka hidup mereka waktu ada di dunia. Kemungkinan yang ingin mereka ingat adalah sukanya, sebab dukanya itu tidak ada lagi. Tetapi kita bisa bertemu dengan Musa, yang kita pelajari sudah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Membawa mereka melintasi akan laut yang airnya terbelah oleh kuasa Tuhan. Musa dengan begitu perkasa memimpin akan Bani Israel keluar dari Mesir. Tapi dia sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mungkin kita bertanya, bagaimana Daniel engkau bisa tidak dimakan singa? Dia mungkin bisa menceritakan pengalaman bagaimana di dunia ini dulu Tuhan melindungi dia di gua singa. Dia hidup dan tidur bersama dengan singa-singa yang lapar. Tapi mereka tidak memakan dia karena kuasa Tuhan. Mungkin kita akan bertemu dengan Petrus yang di dunia ini pernah menyembuhkan orang. Dia itu melihat bayangnya saja orang sembuh. Tetapi itulah yang terjadi. Petrus dalam nama Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dia tidak mengatakan bahwa dia punya emas dan perak. Tetapi dalam nama Tuhan dia katakan engkau sembuh. Kita mungkin bertemu dengan Bartimeus yang buta. Yang juga dicerahkan matanya oleh Tuhan. Kita tanyakan pengalamannya. Bagaimana dia menginjili orang-orang tentang orang yang sudah menyembuhkan dia, yang dia tidak kenal. Tapi saudara-saudara, yang paling indah pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Dan melihat dia mempersilahkan semua orang yang diselamatkan untuk masuk ke kota suci itu. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa, Yesaya 66 ayat 23 menyebutkan, di sana kita akan beribadah kepada Tuhan. Sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan firman Tuhan. Dialah Yesus yang kita sembah. Dialah Yesus yang menjanjikan surga. Dialah Yesus yang diajarkan Alkitab. Dialah Yesus yang aku percayai. Dia di dalam kitab Kejadian adalah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab-kitab Injil, teristimewa Injil Yohanes 3:16, dia adalah anak tunggal Bapa yang sudah mati untuk menebus orang berdosa. Tetapi dalam kitab Ibrani disebutkan bahwa dia adalah satu-satunya imam besar kita yang melayani di bait suci surga. Dan kitab Wahyu menyebutkan bahwa dia akan kembali sebagai raja di atas segala raja untuk menjemput kita. Saudara-saudara, dia akan datang seperti pencuri menurut Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 15. Tapi jangan khawatir, kalau dia datang kembali, dia itu mau membawa kita. Karena kita hanya bisa ke surga kalau kita dijemputnya. Kita akan melihat wajahnya kalau di surga. Karena kita ini adalah miliknya. Saudara-saudaraku, pagi ini saya hanya menghimbau janganlah gelisah hatimu.
percayalah kepada Allah. Dan Yesus katakan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hanya satu jalan ke surga. Tunggu jemputan Yesus. Karena dia akan datang untuk menjemput kita. Dan sudah tidak lama lagi dia akan datang. Keadaan dunia sekarang ini menunjukkan bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Biarlah kita tetap percaya, karena dia akan membawa kita ke surga, tempat di mana tidak ada dosa lagi. Dari sana dia akan memerintah di semesta alam. Kalau surga itu turun ke bumi ini, Yerusalem baru akan datang ke bumi yang dibaharui, dan dia akan memerintah di sana selama-lamanya bersama dengan semua umat tebusan, dan kita semua akan senang berada di surga yang Dia sudah sediakan. Demikianlah perjalanan kita. Saya serahkan kepada host. Silakan, Tuhan.